ketemu lagi Kosen sama Ciro ya. Aku tadi di sana mikirin kita waktu nyanyi apa dalam Yesus kita bersaudara. Tiba-tiba saya memikir, terus saya lihat tahun 83, 40 tahun yang lalu di Newcastle, beliau datang mereka untuk melayani kita. Waktu itu saya masih anak muda, nggak ada uban, haleluya, masih langsing, nggak gendut seperti sekarang. Dan kita nyanyi lagu itu. Sekarang sudah 40 tahun sih ya. Aduh, saya rasakan luar biasa ya. Jadi ada orang mengatakan kalau pelayanan itu ya udahlah, udah selesai ya, nggak ada urusan saya lagi. Tidak. Kosen sama Cirut adalah salah satu contoh di mana mereka dulu melayani kita di Newcastle ya. Sekarang saya sudah jadi pendeta, jadi ketua umum GPSTI 9 tahun. Saya ngurusin 500 gereja, saya ngurusin ribuan pendeta. Saya beritahu nggak gampang kok melayaninya. Kadang-kadang kita mau keluar banyak uang, banyak waktu, banyak segalanya, tapi nggak diapresiasi orang, malah dicaci maki ya. Jadi aku ada hari ini sebagian dari hidup saya karena ada mereka beliau, yaitu Pak Pendeta Samuel dan juga Ibu Ruth yang ada di dalam hidup saya. Ya, puji Tuhan. Ada yang amin? Amin. Bayangkan 40 tahun yang lalu mereka tanam benihnya ya, the seed, right? Di dalam sehari hidup aku, dan mereka kan tidak akan tahu bahwa 40 years later ini anak kecil ini yang nggak punya duit, yang moyong ya, dan bisa jadi pendeta. Sekolahnya orang 3 tahun, saya 5 tahun baru selesai ya. Kiki masih ingat ya, kau Ki 5 tahun dapat degree, 3 tahun Bachelor of Mathematics major in Computer Science, 5 tahun dapat double degree. Saya mau boro-boro 5 tahun lulusin, haleluya. Tapi bedanya waktu saya lulus sih, saya lari di lapangan sepak bola di tempat kampus saya. Saudara tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya bilang, Tuhan, pakailah hidup saya Tuhan. Amen. Nah inilah ijazah yang saya dapat. Saya bilang, saya punya profesor bilang, Amin, you pass. Kenapa saya pass? Aduh, saya ngasih kalian belum kok nggak ada apa-apa ya. Aku punya angka itu 47 Ji, nggak mungkin lulus gitu loh. Jadi ada satu profesor bilang, Amin, only one subject 47. Saya bilang, what should I do? Dia bilang, okay, I'll try. Dia ketemu boardnya, dia bilang, aku udah bosan dari dia anak ini ya. Boleh nggak kasih dia terminating pass? Terminating pass itu TP loh. Jadi TP itu keluarlah, dan saya haleluya, saya tamat. Dan saya juga dikasih anugerah Tuhan ya. Profesor saya mengizinkan saya tamat, kalau enggak saya akan setengah tahun lagi di Newcastle. Jadi puji Tuhan, di dalam hidup kita ini ada hal yang akan diingatkan, atau ada hal yang akan berbuah, atau ada hal yang akan mati. Contohnya, kita melakukan sesuatu dalam bisnis kita ya. Dan ayah saya seorang bisnis furniture yang oke, masih lumayan yang menggede kita, 5 anak semuanya, dan dia juga sisakan banyak tanah dan segalanya. Tapi sayang sekali tidak ada anak yang mau terusin. Tetapi kalau firman Tuhan, saya terusin furniture, tapi aku bukan ambil alih pabrik papa. Aku punya sendiri, aku tetap kecil, nggak gede, papa gede gitu. Jadi aku nggak mau ambil alih karena aku tahu aku seorang pendeta, aku tidak akan ada waktu gitu ya. Ngurusin 80 orang oke, tapi kalau ngurusin 350 orang, aku tidak akan ada waktu. Jadi aku memilih, ya udah, papa jual aja semuanya lah. Jadi saya ambil mesin sebagian, dan aku ngurusin pabrik kecil aku, bisa gedein. Sekarang saya sudah 61, udah jadi kakek, jadi udahlah, nggak usah terlalu pasang gitu. Nah, ada sesuatu yang kita punya orang tua tanamkan dan berjuang seumur hidup dia, dan mereka tinggalkan sesuatu, kemungkinan 2 generasi atau 3 akan dijual. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita tanam dalam hidup seseorang tidak akan mati selama-lamanya. Saudara sekalian, aku belum membaca juga nggak tahu kenapa saya mau cerita ini. Karena Kosen sama Cirut begitu mencintai kita, kita merasakan ada kasih sayang. Apa yang terjadi sesudah saya jadi pendeta? Saya tahu susah itu apa. Saya tahu makan sisa dari restoran itu seperti apa. Karena aku kerja di restoran di Nelson Bay. Saya nggak tahu, Cik belum pernah datang. Jadi kita kalau sisa-sisa makanan ya kita bawa pulang sama Poyen. Poyen sekarang menjadi properti real estate yang kaya raya di Amerika, di SF kok.
Jadi dia jadi agent jual properti, dia berapa juta dolar, kayak 10 juta ada kayaknya ya. Dan apa yang terjadi? Nah itulah kita yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak punya uang, makan sisa-sisa restoran. Jadi apa yang terjadi? Malam kita kerja jam 10 kita pulang, sisanya kita masuk ke kota yang bersih. Waktu kita jadi waiter, jadi kita bawa pulang besok lunch gitu loh. Wow, kalau anak kita sekarang mah sushi teh, kalau catai gitu ya, mana mau makan kayak gitu ya. Jadi hari ini bedanya kalau kita di dalam Tuhan beda sekali. Nah hari ini saya mau sharing tentang satu hal tadi, corona. Aku senang dengan corona, dia tetap awet muda, Bapak seperti mungkin 40 tahun, haleluya. Kasih gede dikit di sana suara. Satu hal. Saya mau diskusi apa? Tadi beliau katakan apa? Merdeka. 17 Agustus sudah lalu dan merdeka. Nah sekarang saya mau tanya, kita mengatakan bahwa bangsa negara Indonesia sudah merdeka 78 long years. Sekarang kita mau tanya diri kita sendiri, berapa tahun kita sudah merdeka di dalam Tuhan? Berapa tahun kita proklamasi Soekarno-Hatta mengatakan hari ini Indonesia merdeka. Nah sekarang kita jadi anak Tuhan, sering sekali kita mengatakan kita sudah merdeka, tetapi kehidupan kita masih tetap dijajah. Hari ini kita mau baca Yohanes 8 ayat 30. Sorry ya. Yohanes 8 ayat 30, kita mau sama-sama nikmati firman Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa enjoy the words of God, karena firman Tuhan itu berarti sekali di dalam kehidupan kita ya. Yohanes 8 ayat 30. Sorry, oke. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu ya, oke. Banyak orang percaya, ayat 31. Terus maka katanya kepada, satu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan apa? Nah, Tuhan Yesus mau kita merdeka nggak? Mau. Terus kita baca lagi ayat yang ke-30, kita enjoy firman Tuhan. Terus 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Ayat 35, hamba tidak tinggal dalam rumah, tapi tinggal. Ayat 36, jadi apabila kamu benar-benar ayat amin. Kita sudah baca puluhan kali di jadi pendeta baca Alkitab kayak gitu. Dalam berapa bulan sangat mudah bagi kita seorang Kristen mengaku bahwa kita telah merdeka. Telah merdeka dari apa? Penghambaan dosa dan menjadi milik Kristus. Tetapi apakah diri kita benar-benar telah menjadi milik Kristus? Sorry ya, banyak sekali orang Kristen yang KTP. Banyak sekali orang Kristen yang sudah merdeka 5 tahun, dia kembali lagi menjadi hamba dosa. Banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen 30 tahun, dia kembali lagi menjadi hamba dosa. Hari ini kemungkinan kalian tidak suka saya lagi, tapi nggak apa-apa. Mendingan saya ketemu kalian di sorga daripada saya khotbah sesuatu yang enak diterima, tapi tidak ada artinya dalam hidup Anda dan saya. Tuhan mau kita orang Kristen menjadi milik Dia. Banyak sekali orang Kristen merasakan dia milik Yesus waktu dia punya problem. Banyak sekali orang Kristen mencari Tuhan Yesus waktu dia punya istri ngeleweng, waktu dia punya suami, punya girlfriend, waktu dia punya bisnis goyang, waktu pekerjaan sudah mau di PHK, baru dia mengatakan, Tuhan, aku adalah milikmu. Waktu dia happy, Pak saya sama Ibu Lut udah biarin lah, nggak ada pentingnya, nggak usah datang dah. Urusan apa sih? Mereka itu pendeta, biarin pendeta. Mana pernah mereka mikirin bapak rohani mereka, kakak rohani mereka yang pernah mengajar mereka bagaimana merdeka. Aku punya pendeta
Brother White yang di Indonesia, Ci. Waktu saya pulang dari Newcastle, kita cari gereja, akhirnya ketemu Brother White. Dia yang melatih saya menjadi pendeta. Sampai hari ini 2-3 bulan saya pasti telepon dia. Halo Brother White, how are you? Aku baru sadar kalau orang tua di sini nggak ada orang tua, semuanya masih muda. Haleluya. Termasuk Corona dia. Yang paling mereka senang itu bukan uang, tapi anak-anak mereka, telepon mereka, dan kunjungi mereka. Amin. Sesudah saya kehilangan ayah saya baru tahu. Oh, rupanya papanya mau begitu. Tapi papa saya itu galak sekali. Kalau kita jadi anak-anak dulu dengar suara udah takut gitu. Kalau mama beda, mama suka pukul saya lah inilah. Tapi sesudah 45 dia berubah total. Dia anggap anaknya itu kayak teman. Dia bisa gandengin aku loh. Karena aku masalah gizi. Tapi akhirnya dia bilang kalau saya nggak mengizinkan dia gandengin, bagaimana gitu. Dia gandengin saya di jalan, kita shopping gitu. Lucu gitu. Jadi orang main tenis bilang, Min, kok lu bisa ya gandengan mama ya? Ya saya bilang mama cuma satu. Jadi temannya bilang, iya mama cuma satu, ya kan? Kalau istri kan ada yang mantan gitu, ada mantan istri gitu, ada mantan mama gitu. Ya memang benar. Hari ini saudara sekalian, janganlah kita mengatakan kita merdeka, tapi kita masih menjadi hamba dosa. Janganlah kita mengatakan kita sudah lahir baru, saya sudah bertobat dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah penuh Roh Kudus, tapi saya masih hidup di dalam dosa. Itu artinya kita ini belum merdeka. Janganlah kita mengizinkan si iblis itu datang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, janganlah seperti orang yang mengaku milik Kristus sebab berharap mendapatkan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan aku, dalam usaha aku. Jadi waktu anak semuanya naik gaji, untungnya $500 juta, mana pernah ingat gereja, mana pernah ingat bapak rohani, nggak pernah. Saya sering bercanda, Pak Pendeta punya tempat yang sering diteleponin pendeta jemaat itu dua, yaitu rumah sakit dan rumah duka. Haleluya. Kalian tidak pernah lihat peti mati seperti pendeta lihat peti mati banyaknya, ya kan? Kok bapak udah mati kok, yuk pilih peti yuk. Kenapa waktu bapak happy lu naik gaji lu nggak bilang, kok yuk makan buffet yuk ke hotel mulia? Nggak pernah. Aku juga nggak butuh mereka sih ya. Nggak pernah kan? Waktu mau pilih peti mati cari pendeta, waktu mau di ICU cari pendeta, betul nggak? Waktu istri mau cerai cari pendeta, waktu happy haleluya. Jangan kamu orang begitu. Ada apa ya? Marilah kita ingat, kita harus mau hidup di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu hidup di dalam firman-Ku, kamu adalah milikku. Kita ini milik Yesus waktu kita senang, kita milik Yesus waktu kita susah. Ada amin? Jangan kita anggap Yesus itu adalah member. Jangan anggap Yesus itu adalah, kalau saya susah aku cari dia, kalau enggak. Banyak kan teman-teman yang kayak gitu. Sebenarnya tadi saya terharu sekali. Saya punya besan baru pulang, Ci. Karena keponakan adiknya kanker stadium 4 parah. Adiknya anak melahirkan umur 27 tahun meninggal. Anaknya umur 1 bulan setengah persen. Dia dari tadi saya di sini. Saya bilang ini besan kalau datang minggu lain kali lagi saya mau ngajak dia ke sini. Haleluya, amin. Dia orang Gorontalo. Makanya babi Honolulu. Karena Gorontalo nggak boleh jual babi sih. Karena Gorontalo itu kalau jual babi habis. Jadi mau beli babi cari orang Batak sama orang Manado. Jadi mereka itu potong babi nyumpet. Oke, orang Cina kasih babi, mau beli babi mahal lagi. Jadi kalau dia keluar dari Gorontalo, pesta lah dia. Haleluya. Babi semuanya dicincang sama dia. Kenapa? Karena susah makan babi di Gorontalo. Di sini anak saya menantu dia. Mam, tiap hari babi mam, aku pusing. Jadi saya lihat ibu-ibu semuanya bapak, cocok ya. Kalau biasa saya datang, saya ngajak dia datang ke kebaktian di sini. Amin. Dia nggak bisa bahasa Inggris, kalau gereja bahasa Inggris nggak cocok ya. Dan dia pintar masak lagi. Nah hari ini saudara sekalian, dia juga anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan. Bangun gereja,
Ini cuma tips saja ya. Dia nggak pelit untuk sumbang. Pendeta disuruh datang segalanya, dia beli tiketnya. Tapi dia punya loko 20 di Gorontalo, saya rasa ada seorang. Jadi kalau orang pelit, susah diberkati Tuhan. Tapi orang yang, Tuhan, apa sih yang saya bisa lakukan buat engkau? Bantuin. Berkatnya berlimpah-limpah. Ada amin. Saudara sekalian, janganlah kita jadi manusia yang dimiliki oleh dunia. Dunia itu maunya me and I, aku. Yang lain saja. Kadang-kadang saya malu dari saudara seberang kita, agama seberang. Mereka punya hati itu belas kasihan lebih daripada kita orang Kristen. Kadang-kadang malu saya. Hari ini saudara sekalian, janganlah kita punya kehidupan ini belum merdeka. Kenapa? Karena kita cinta di dunia ini lebih daripada kita cinta Yesus. Kenapa kita nggak merdeka? Bayangkan, kalau kita tidak membantu bangun gedung gereja, kalau kita tidak membantu pendeta yang miskin, kalau saya sudah tambahkan 150 pendeta di gereja saya dalam 12 tahun sebelum COVID. 150 orang itu, kalau 50 jadi pendeta atau jadi istri pendeta, saya sudah haleluya. Saya sampai Tarakan, Pak, apa kabar? Masih ingat nggak? Oh iya, saya ingat. Sampai Batam, Pak, saya sudah bangun gedung gereja. Aduh, saya kepengen nangis saja. Untuk orang Chinese, seorang pengusaha seperti kita, buat apa sih kayak gituan? Tapi ingat, aku tahu, aku ada hari ini karena Tuhan Yesus yang berkati. Amin. Marilah kita ambil berkat yang Tuhan titip buat kita ini menjadi berkat orang lain, melatih pendeta menjadi apa? Sesuatu yang merdeka. Merdeka apa? Supaya orang di Tarakan itu bisa merdeka, supaya orang di Padang Sidempuan itu bisa merdeka. Kenapa? Karena pendeta itu pulang, mereka pelayanan, menangkan banyak jiwa. Saya tidak bisa melayani orang Toraja yang udah mati, mayatnya taruh di sana 2 tahun, udah ada uang berpesta. Saya bilang nggak apa-apa, nggak takut di rumahnya, ntar goyang-goyang lagi. Dia bilang enggak. Saudara sekalian, marilah kita ingat, kita harus merdeka. Sesudah kita merdeka, apa yang terjadi? Orang yang sudah merdeka dengan baik-baik, dia tahu tujuan hidup dia itu kemana. Ada amin? Saya tahu sesudah Yesus merdekakan kita di kayu salib, dia mau kita kemana? Ke surga. Jadi Yesus bukan tempat kita minta tolong aja. Dia adalah tujuan hidup kita. Apa artinya tujuan hidup kita? Tujuan hidup dia, kalau kita cinta dia, tujuan Yesus datang ke dunia ini ngapain? Makan ayam karasan, makan babi hong? Bukan. Tujuan Tuhan jadi manusia. Tuhan dia Allah sendiri jadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Dia mau menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Puji Tuhan, mengeluarkan kita. Dulu kita di apa? TK Balonat, kenapa bisa nggak ada kitab? Ya kenapa begitu? Karena dia merasakan Yesus telah memerdekakan dia. Mengapa? Memberikan kemenangan. Nah, memberikan kemenangan jangan salah ya. Bukan hanya uang. Jangan kiranya Pak Pendeta aku bayar seperpuluhan dari aku umur 19 tahun sampai sekarang bayar perpuluhan tahun 45. Kenapa sih udah 45 tahun saya bilang Tuhan, kenapa saya nggak diberkati Tuhan? Halo, berkati Tuhan itu bukan diukur dengan uang. Ada amin? Kalau kita damai sejahtera, anak kita diberkati Tuhan, kita tidak ada kekurangan, apakah itu bukan berkat? Kita merdeka, kan jangan kiranya orang kaya itu senang. Orang kaya juga punya problem, problemnya banyak banget gitu loh. Kalau kita ini mah puji Tuhan 1000 kali dah. Mau makan babi, ada, mau ayam kalasan sanggup, ada amin? Nggak ada yang nggak sanggup di sini, betul nggak? Sanggup semuanya. Dan pujilah Tuhan, jangan kita bandingkan kita dengan orang lain. Jangan kita bandingkan Pak Pendeta kok, kenapa sih kok dia diberkati, saya nggak diberkati kok. Dia kerja cuma sekali, jual properti untung banyak. Saya kerja dapat $2, $10. Saya bilang jangan liatin dia dah. Bener juga, 3 tahun yang lalu kolaps properti. Nah saya bilang lu nggak bilangin kenapa dia nggak ada kerjaan sekarang. Lu kan masih ada dagang kan? Memang dagang nggak usah kayak beli properti, jeblek tanah, jeblek beli 4.000 tiba-tiba naik 17.000. Ya lu jual tas ya
dapat $10, tapi kan continuous. Ada amin? Jangan kita compare. Kita ini mau merdeka. Merdeka dalam apa? Kehidupan kita. Sorry ya. Merdeka dalam apa? Sifat kita. Yang egois, yang suka compare. Kenapa ya? Lalu dia punya jam tangannya ini. Nah, Cik masih ingat sen-sen. Layu ini kan, bos pakai jam tangan apa? Citizen saya bilang. Citizen juga. Ngapain? Lepo-lepo yang $550 juga nggak apa-apa. Ngapain mau kasih orang Solo? Lu tau gak? Gue punya Rolex. Lu tau gak? Gue punya Hermes. Hermes, Cik pinjam ya. Iya kan? Gue punya Hermes. Gue post di Instagram. Keren gitu. Buat apa gitu loh? Jalannya begini benar sih. Ya bukan tasnya di sini kayak begini kan. Mana sekalian, kita ini merdeka itu bukan hanya dalam segalanya sifat kita. Hari ini saya kadang-kadang kamu di kemungkinan tidak senang dengan aku. Kenapa? Saya mau kita semuanya merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu, merdeka. Amin. Sifat kita, hati kita yang busuk, hati kita, pikiran kita yang aneh-aneh terhadap istri kita. Kemarin bos kita di kasih grup, dia bilang apa? Yuk anggap saya, dia suruh dia apa? Beli sayur atau apa? Dia bilang tolong apa ya? Jangan jatuh ya segalanya ya. Saya udah kenal kamu 25 tahun, dia bilang. Enggak, 26 tahun. Setiap kali kalau beli sayur pasti bikin jatuh. Kenapa? Karena suami punya kejelekan, istri punya kejelekan, mereka udah pada tahu. Jangan anggap suami kamu tiap kali beli sayur pasti jatuh, pasti kekurangan timbangan. Jangan mikir dia bisa berubah bro. Ada amin? Jangan mikir istri kamu masak sayur asin itu pasti terlalu asin. Jangan. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Kenapa orang cerai? Karena lu terlalu tahu sifat suaminya. Nah, dengar baik-baik ibu-ibu. Ibu-ibu juga salah sih. Negative thinking dulu, itu dosa. Iya. Ada amin? Ada amin? Laki-laki juga bonceng nih. Udah dimasakin, udah diem lah. Kalau asin sedikit tambah air lah, jangan libur. Ada amin? Jangan banyak komentar lah. Haleluya lah, udah dimasakin, diam aja. Tapi ada waktu bilangnya, "Ma, tolong besok jangan terlalu banyak garam, darah tinggi." Ya gitu aja beres. Ngapain gara-gara makan sayur cacai mau cerai? Kenapa libur? Dari cacai, memang mama gua ngajarin gua gitu. Gua urus sama mama lu dah. Nah, kenapa lu mau marahin mama gua? Bapak lu gimana? Libur. Dari cacai kasih mama, bapak libur. Pak pendeta punya hidup kayak gitu. Kalau nggak percaya jadi Pak pendeta lah. Haleluya. Aduh, saya bilang gila. Dari urusan cacai aja bisa mau libur mau cerai. Kenapa? Libur kan, udah libur apa corona? Ngomongin keluarin, ngomongin istrinya punya mama, lu punya mama masak teman mama lu moyong, mama lu masaknya nggak enak, lu malah gua juga marah babe lu, nah libur. Merdeka di dalam Tuhan itu adalah mirip seperti Yesus. Amin. Ada amin? Sifat kita merdeka dari emosi, dari caci maki, mulut kita, pikiran kita, jangan negatif. Kamu bilang Pastor Amin, emang Pak Amin udah baik? Sama aja lah. Saya sama istri juga sama. Udah ya, rapiin ya. Saya orangnya berantakan. Kalau saya perfeksionis, semuanya rapi. Lalu ada ampun. Pulang dari pabrik, selalu Cik angkatin, gitu. Dia tahu kenapa makan nggak pakai sendok, pakai tangan. Saya bilang kalau suami lu mau makan lu udah haleluya, puji Tuhan, jangan ikut seraya gitu. Jadi jangan kiranya pendeta itu sama ibu pendeta semuanya harmonis, nggak tentu. Dia nggak ada di sini, haleluya. Dia ngurusin cucu saya sekarang. 2 minggu cucu saya ya. Tapi apa yang terjadi? Kita mau merdeka. Marilah kita mempunyai sifatnya seperti Kristus. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri, tunduklah kepada suami seperti kamu tunduk kepada Kristus. Simpel sekali. Kalau mikirin, oke, sayang tolong ya, beli sayur tolong timbang yang benar, jangan jatuh. Ngerti nggak ya? Oke, ada apa? Baik-baik cara, jangan udah di dulu kok kawin sama lu udah kayak gitu. Pernah nggak di sini? Nggak pernah. Di sini baik-baik semuanya. Haleluya.
Tapi di rumah kayak perang dunia ketiga. Sekarang Jepang lagi hancurin masukin bahan kimia ke laut, banyak ikan yang mati, ya kan? Saudara sekalian, kita harus merdeka itu bukan hanya di dalam segalanya, tapi kita punya kedagingan. Kita mau injak di dalam nama Tuhan Yesus. Kedagingan kita, emosi kita, ketidaksukaan kita terhadap suami. Dan kenapa orang Chinese itu apa-apa ama itu suka pisah kamar, itu nggak benar. Kenapa? Udah bosan. Udah itu, aku pernah Joko, 我的丈夫死了，我不会流眼泪的。Kalau suami aku meninggal, aku tidak akan nangis. Sangat kesal. Waktu suaminya meninggal, libusa. Nah, saya itu dulu bilang aku nggak nangis, sekarang nangis juga. Jadi ibu-ibu jangan menghina suami. Sejelek-jelek apa, nasi udah jadi bubur. Ya. Enjoy lah suami kita. Suami enjoy istri kita yang cerewet. Haleluya aja lah. Cuma ngomong doang. Kalau suami saya meninggal saya nggak nangis juga sampai ngomong gitu loh. Saudara sekalian, when you lose it, you know how precious he or she is. Waktu kamu kehilangan dia, kamu merasa bagaimana berarti suami dan istri kita. Kita mau merdeka itu di dalam membangun keluarga kita. Kita mau merdeka ini di dalam hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita. Kadang-kadang saya juga terus terang aja, aku juga belum ketemu sama kosan. Bagaimana kita ngurusin anak-anak kita? Mereka mempunyai pikiran mereka sendiri. Kadang-kadang kita nggak bisa maksain mereka melakukan apa yang kita mau, termasuk saya. Jadi hari ini Tuhan Yesus mau kita apa? Merdeka. Dan masa dia punya cucu 2, istri saya bisa datang, saya minta maaf, dia juga kepengen datang. Anak saya, dia punya susu kurang, mau ke pompa, saya juga nggak terlalu ngerti dah. Udah 30 tahun lebih saya nggak ngurusin bayi kan, saya juga kalau ngurusin bayi di Indonesia kan ada susternya 2, anaknya 3, susternya 3, anaknya 2, susternya 2. Saya mana ngerti kayak gitu-gituan, ya kan? Saya cuma main sama anak aja. Sekarang ya anak saya nangis, anaknya nangis dia ikut nangis. Aduh, susu nggak bisa keluar, dia cuma nangis. Makanya terlalu kencang, dia bilang capek nggak ada susu keluar. Saya juga bingung. Saya ibu-ibu serta bilang sama ibu dulu, lalu saya bilang aku salut sama kamu orang yang jadi ibu. Haleluya, saya kasih tahu. Kenapa? Nggak kenapa ngurusinnya. Cik berapa anak Cik? 2 anak. Cik berapa? 5. Wah, Cik saya boleh pegang tangannya. Mana suaminya? Oh ya, saya pinjam tangannya ya. Saya nggak apa-apa. Ini tangannya ini kasar, tapi itu telah membesarkan 5 anak. Ada amin? Ada amin? Hari ini saudara sekalian, Tuhan Yesus mau kita merdeka. Jangan kita jadi hambanya dosa. Jangan kita hambanya iblis. Jangan kita jadi hambanya dunia. Kenapa dunia? Yang saya tadi bilang, orang itu cari duit hanya mau kaya raya. Orang show off, kasih orang dunia tahu bahwa saya ini punya Hermes, bahwa saya ini punya Rolex, bahwa saya ini punya pakai ini, bahwa saya ini punya Alphard, bahwa saya punya Rolls Royce. Itu jadi hamba dunia. Kenapa? Dia mau kasih orang tahu sekaya apa dia. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita merdeka. Merdeka dalam apa? Dalam segalanya. Kita punya kepribadian. Ada puji Tuhan. Dia mau kita merdeka. Kalau kita tidak bisa, please, ada satu cara yang saya mau ngajarin. Aku juga sama. Bawa di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu ya, kenapa mulai aku tidak sayang sama istri saya. Berdoa begitu. Ada apa? Jangan kamu bilang Tuhan, supaya istri saya cepat mati, saya cari lagi yang lain. Ada nggak? Ada orang kayak gitu. Kenapa? Pak Pendeta paling tahu. Udah umur 80 tahun mau cerai. Dalam hati saya, udah bawa tanah loh. Saya nggak berani bilang sama dia. Dia bilang kenapa? Dia bilang saya mau yung. Kenapa? Orang Hong Kong datang ke Indonesia, kerja di factory manager, pabrik, gelas, luar biasa. Udah tuh istrinya di Hong Kong sama anaknya 3. Di sana pabrik itu ya ketemu lah pembantu anaknya sama kampung, udah punya hubungan.
Jadi istrinya dengar, ya nggak mau dia lagi dong. Nah udah itu, saya bilang ini, tadi saya bilang kan, ada yang bisa kekal sampai selama-lamanya. 40 tahun, kalau saya sama Cirut investasi dalam hidup kita ini, termasuk istri saya. Dan kita jadi hamba Tuhan. Dan saya menangani ribuan orang, bukan saya tapi anak-anak saya, anak-anak rohani saya. Kan dari sini juga. Ini kalau kamu kerja di pabrik, waktu kamu muda, semuanya hormatan. Mau cari fampo, mau cari apa semuanya mau. Tapi kalau udah 68 pensiun, finish, baru mikirin istri yang asli. Ini fampo mana mau dia. Tahannya sama fampo 15 tahun, nggak punya uang, kita jemput ke gereja. Nah, memang Pak Amin agak sedikit stres orangnya, kasihan sama orang, ya udah jemput dia ke gereja, suami istri nani nano dan dia mau cerai. Jadi bagaimana siapa yang mau ngurusin dia? Dan saya di gereja nggak ngurusin pempek apa-apa. Waktu dia jaya banyak cewek, sekarang dia udah keok masih gereja. Bocengin juga kan, Pak Pendeta juga kadang pusing gitu loh ya. Udah kasih makan, udah kasih minum, jemput semuanya tiap bulan kasih uang, masa nggak cukup lagi? Iya kan? Kasih uang tiap bulan. Aduh, kenapa? Belum merdeka. Masih di dalam kedagingan. Maunya gua menang sendiri. Jadi saya sering mengatakan pada anak muda, banyak sih yang udah kaya, yang sih mau kok pasti tahu, tinggalkan Pak Amin, tinggalkan gereja. Wah, Pak Amin nggak keren, nggak pakai jeans, nggak pakai biarin saya gitu aja lah ya. Memang saya begitu aja lah. Hari ini kita merdeka itu jangan seperti orang duniawi yang mau hanya orang tepuk tangan, ketopok-topok dia, bos gede. Saya paling benci orang panggil saya bos. Saya bilang jangan panggil saya bos, bosnya itu di atas gitu ya. Kita ini semuanya sama, saya bilang. Jangan dong, jangan gitu bos. Jangan. Hari ini Tuhan mau memberkati kita, tapi Dia juga mau kita rela dan jangan sombong. Banyak sekali kita sudah berumur, kita sombong. Jangan. Tuhan nggak suka kita sombong. Hari ini bagaimana kalau kita mengatakan Tuhan, aku ini milik Engkau. Aku mau merdeka Tuhan. Bantulah saya Tuhan untuk merdeka di dalam hubungan saya. Bantulah aku supaya aku merdeka dalam kedagingan. Umur 70 tahun masih cetak anak. Iya 70 tahun punya anak. 86 tahun dia meninggal, saya datang kuburin dia juga. Ini Pak Pendeta kan kayak gitulah. Kerjaan Pak Pendeta kalau dia menikah dia nggak udah Pak Pendeta, udah mati Pak Pendeta yang kuburin. Begitulah nasib jadi pendeta. Saudara sekalian, kalau mau cerita seperti pendeta, satu buku nggak habis-habis. Sih nggak habis-habis sih. Tapi apakah saya nyesal jadi pendeta? Enggak, saya nggak nyesal. Very colorful life ya. Nggak ada orang punya hidup seperti Pak Pendeta yang lebih indah. Kadang-kadang pusing. Saya di sini kok anak saya stres berat masuk rumah sakit. Ya kayak gitulah. Waktu hari enak-enak nggak mau ke gereja. Anak udah stres baru cari Pak Pendeta. Di Australia pun dicari. Waktu happy di Jakarta nggak diundang bakmi acong. Ada bakmi keriting. Mana dia ini? Hari ini marilah kita katakan Tuhan, aku adalah milik Engkau Tuhan. Aku tidak mau berseru kepada Engkau waktu aku susah. Aku mau berseru kepada Engkau waktu aku susah dan memuji Engkau waktu aku diberkati. Ada yang puji Tuhan? Setiap saat kita katakan Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini semuanya ini pasti ada sesuatu di belakang ini. Memang saya belum dapat apa yang Tuhan saya minta, apa yang saya berdoa, tapi saya percaya Tuhan, Engkau pasti akan memerdekakan aku. Aku akan menang atas segala godaan di dunia ini. Aku akan menang atas hubungan saya yang sudah agak dingin dengan istri saya, dengan suami saya. Aku akan menang dan merdeka hubungan saya dengan anak saya yang tidak mau datang kunjungin saya berbulan-bulan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada yang puji Tuhan. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang hidup. Kalau enggak, saya tidak mau melayani Dia. Kalau ada Tuhan yang lain, saya nggak mau. Ada bilang udah Pak Amin, jangan terlalu maksa.
Aku nggak suka sih kalau orang sudah keluar dari Indonesia caci maki agama seberang. Udah jangan. Kita jangan kayak gitu. Kita berdoa aja buat mereka. Buat apa caci maki? Buat apa meredekin? Memang benar kok. Memang udah kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita berdoa. Apakah apa yang tidak mungkin sekarang? Kalau saya masih nggak tahu. Udah mulai nih. Kita sudah boleh gampang untuk membangun gedung tempat ibadah. Itu saya sampai sekarang masih belum resmi. Tapi polisi semuanya tahu itu udah gereja. Jadi kita Natalan dijaga, kita bayar. Terus dulu kan susah. Ada kebaikan? Ada. Ada perubahan nggak? Ada. Siapa yang berubah? Tuhan Yesus. Ada amin. Hari ini, marilah kita jadi anak Tuhan. Kita melakukan rencana Tuhan. Memang firman Tuhan itu kadang-kadang tidak enak. Firman Tuhan itu keras sekali. Firman Tuhan, sorry ya, bocengli kadang-kadang. Benar. Kasihilah musuhmu. Tuhan kenapa mau kasih musuh? Dia musuh saya, dia cerakin saya, dia hancurin saya, masa kasih dia? Kasih. Maafkan mereka. Doakan buat orang yang benci sama kamu. Nah itu kan bocengli kan? Bocengli kan sih? Bocengli kan? Tapi lakukanlah yang bocengli. Berkat Tuhan itu pasti akan turun. Sama anak-anak kita yang nggak mau, maaf ya, kemungkinan ada di sini yang sudah lupa kita, nggak apa-apa. Jangan kita kutuk dia. Tuhan, kenapa ya aku lahirin anak seperti ini? Moyung, beyong. Tuhan saya susah. Udah nggak usah ada komunitas gereja, kita happy sendiri aja. Ngapain nangis buat mereka? Haleluya, amin. Ada amin. Saya pernah cerita nggak sih? Saya lupa, kalau cerita lagi deh ya. Ini kejadian di Taiwan. Mamanya itu single parent, susah payah sekolahkan anaknya ke Amerika. Orang Taiwan itu kalau anaknya bisa ke Amerika, udah setengah ke surga. Dukung dia. Di sana ambil master, ambil PhD, dapat pekerjaan yang luar biasa di Silicon Valley. Gajinya ratusan ribu. Dan mamanya bilang, nak, kamu sudah mapan dan udah mau married, dan udah married 2 tahun. Mama tinggalkan semuanya di Taiwan, di Taipei. Mama gabung dengan kamu, ngurusin anak kamu ya. Iya, Mama senang. Apa yang terjadi? Hari hanya sampai. Dia bilang, nak, saya sudah resign dari perusahaan saya sudah kerja 35 tahun. Sekarang kamu sudah gede, kamu sudah sukses, punya gaji, udah punya istri, udah punya anak yang umur 1 tahun. Mama pindah ke Silicon, jaga cucu kamu dan hidup bersama kamu. Sebulan kemudian, waktu itu belum ada email, dia dapat surat dari mamanya, dari anaknya. Mama, ini ada kurang lebih 50.000 ya US dollars. Ini adalah uang buat mama, tapi mama jangan pindah ke sini. Saya dan istri takut nggak cocok sama mama. Aduh, my goodness. Mamanya udah baca surat itu. Aduh, apa yang terjadi? Dia ambil uang itu, dia keliling dunia. Sesudah pulang, dia bunuh diri. Oh no. Saudara sekalian, inilah dunia. Kita mau merdeka di dalam hal seperti ini. Karena ini terjadi dalam hidup Anda dan saya. Jangan lupa, kita punya gereja, kita punya Pak Pendeta, kita happy aja, ngapain bodoh gitu? Nggak bisa ada dia, nggak usah. Dia juga punya anak, lain kali dia rasain deh. Ada amin? Ini kejadian yang benar, nyata. Saya baca sedih juga. Nah hari ini, kenapa kita punya komunitas gereja? Kita punya gembala. Nah itulah kerjaan gembala dan ibu gembala. Kali kalian happy banget ya punya komunitas, punya gereja ini. Jangan, kita mau merdeka. Merdeka apa? Dalam segala percobaan. Amin. Dalam segala peperangan, dalam segala kesusahan. Aku juga gak enak, tapi gak apa-apa lah. Kalian juga lebih tua dari saya. Aku juga manusia kan. Aku dulu sih, ya kan kita banyak teman-teman juga. Kenapa ya si Anu ini kok banyak duit sukses ya? Saya ini melayani nggak sukses gitu. Nggak sesukses dia, saya nggak susah juga gitu loh. Sekarang saya baru tahu, seandainya katanya saya sekaya mereka umur 45 tahun, sekarang saya 61 ya. Saya kemungkinan jalan udah kayak gini. Terus aku makan kenal. Sombong kan? Jadi Tuhan memberikan kita waktu
untuk supaya kita dengan iman percaya dia bahwa dia pasti akan berkati. Mama kandung aku. Dia bilang amin. Lu jadi pendeta, lu punya 3 anak. Lu gimana sekolahin mereka? Pendeta mau ceno. Nanti gak salah. Lu mau ngurusin pabrik yang benar. Lu jangan nggak ngurusin pabrik. Kalau pabrik nggak benar gimana? Saya perjuangkan PR mereka. Saya tahu PR itu penting. 30 tahun PR saya tetap diperpanjang. Waktu terakhir di Melbourne, bukan kayak sekarang online. Saya tunggu 1 bulan. Dan dia akhirnya sebulan kemudian dia kasih saya, dia bilang, I don't have any reason to extend your PR because you are not staying here that long. But anyway, I just give you once. Dan itu terakhir supaya Yunis dapat PR. Anak saya yang paling kecil yang dapat PR. Nah, itulah yang terakhir yang saya dapat PR supaya anak saya 3 sudah PR. Kalau saya dicabut udah biarin. Yang penting anak-anak bisa sekolah di sini. Dan saya kan nggak usah bayar 35.000 back then. 1 anak loh ya, 1 tahun 3 anak 100.000. Tuhan baik. Kalau kita ini mempunyai kerinduan mau melakukan firman dia, kalau kita punya kemauan mau cinta dia, dia pasti buka jalan. Ada amin? Kemenangan kita akan miliki, kita akan merdeka. Nah hari ini saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kalau kita ini dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita pasti akan merdeka. Dan anak saya 3 semuanya punya degree, 2 master, 1 bachelor. Yang lahir ini sekarang, yang mamanya yang ngurusin anaknya itu bachelor. Dia bilang, deh, lu ada 2 anak sudah master, aku gak mau master, ya biarin, lu gak mau master, yang penting mau tamat kuliah. Hari ini kita tidak akan susah kalau kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ada amin. Kita tidak akan kekurangan kalau kita berikan hidup kita untuk cinta dia. Aku tahu kadang-kadang aku gak sanggup. Tuhan bantulah aku Tuhan supaya aku berapi-api untuk melayani Engkau. Dan saya godaannya gitu, adik-adik semua bisnis. Ya sorry ya, adik-adik saya jauh lebih kaya dari saya. Tapi gak apa-apa, saya gak cemburu kok. Haleluya, ada amin. Aku gak ada kekurangan. Tuhan berkati saya. Dan akhirnya mama saya sudah meninggal. Saya bercanda, Ma, lu gak nyesal anak lu jadi pendeta? Dia bilang enggak. Dia bagus, lu terus jadi pendeta. Kenapa? Dia lihat mujizat Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau mama sakit, pasti dia cari saya. Kalau mama mau shopping, pasti adik saya. Haleluya. Saya gak ada waktu untuk temenin dia shopping sih. Tapi kalau dia sakit, akulah yang temenin dia 24 jam. Dan temenin papa juga sama. Papa saya gak suka sama saya karena 5 anak. Sorry ya, saya paling terlalu banyak uang. Adik saya lebih kaya. Dia kan lihat uang doang gitu loh. Hari ini Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik sekali. Saya tidak ada kekurangan dan berkat itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan saya. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita pasti merdeka. Dia yang sudah janji kok pasti akan merdekakan kita. Di dalam apa? Percobaan. Dalam apa? Godaan. Dalam apa? Keluarga. Dalam apa? Keuangan. Kalau Tuhan mengizinkan, kok saya juga nggak tahu. Besok saya akan MOU atau minggu depan akan kerjasama dengan 1 orang di Austin, Brisbane yang bangun 1 tahun 50 rumah. 1 rumah itu 5 kamar, 250 kamar untuk saya isi tempat tidurnya, sofanya, kursinya, kirim dari Indonesia. Siapa yang bilang Tuhan kita nggak sanggup? Tuhan kita sanggup kok. Waktu dia mau berkati kita berlimpah-limpah, nggak bisa kita hitung. Tapi jangan kita serahkan. Tuhan, kalau Engkau tidak memberkati saya nggak mau melayani. Nggak mau, sampai mati pun nggak mau ada kata. Jangan. Ada orang gitu kok. Aku nggak mau melayani Tuhan kalau Tuhan nggak berkati aku dengan pacar ini. Urusan kamu lah. Jangan. Emang Tuhan itu banter. Tuhan itu office boy. Tuhan itu kamu yang suruh-suruh. Kalau saya melayani Tuhan, Tuhan memberkati saya. Jangan. Melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ada amin? Hari ini Tuhan mau kita merdeka dan Dia telah memberikan kita kemenangan. Problemnya mau nggak kita ambil?
Ada amin? Bagaimana ambil? Kita taat kepada firman Dia. Lakukan firman Tuhan, cinta firman Tuhan. Saya terus terang aja kan, beberapa yang saya koi banyak juga kan. Saya kadang-kadang capek sekali, tapi saya borongin. Nah, saya malam ini pulang, saya siapin 3 khotbah yang cerita-cerita yang saya baca beribu. Saya ceritain supaya nenek-nenek, cincin, orang Singapura, orang Hong Kong, dia orang bisa dengar firman Tuhan gitu. Nah, hari ini saudara sekalian, kita mau pay the price, mau bayar dengan harga, mau disiplin, mau punya komitmen. Ada puji Tuhan? Bahwa merdeka itu nggak bisa bilang kita udah merdeka, udah. Kita mau jaga kita punya iman. Dengan caranya gimana? Dekat dengan firman Tuhan. Ada amin? Bagaimana dekat dengan firman Tuhan? Baca firman Tuhan, enjoy firman Tuhan, dengar lagu rohani. Saya tidak bisa, saya merasakan nggak enak kalau 1 hari atau 2 hari saya nggak dengar lagu rohani. Saudara-saudara, ngerti nggak? Kalau dulu aku nggak bisa hidup tanpa dengar Teniji,也让代表我的心，恰似你的温柔，爱你10000倍，爱你1000倍。Aku cinta kamu 10.000, kamu cinta aku 1000, aku cinta kamu 10.000. Waduh, basi lah kalau gitu urusannya. Nanti nggak? Itu kamu lihat ke lihat aja. Bulan malam. Itu bulan itu mewakili hati aku cinta pada kamu. Wih, luar biasa bukan? Gombal. Itu lagunya itu loh. Waduh, dulu. Sekarang cinta Tuhan Yesus yang aku, the goodness of God, you know. Itulah yang aku. Jadi jangan bilang kita mau punya komitmen, kita mau punya disiplin. Dan saya kalau memang mau siapin khotbah pagi itu, aku pasti mandi dulu, segala dulu. Saya paling fresh itu di pagi, dan saya belajar dan saya cerita ke YouTube. Udah 4 tahun hampir. Buang waktu, ya buang waktu untuk orang duniawi. Tapi buat saya ada suatu berkat. Biarpun 30 orang yang dengar, saya happy kok. Ada 1 orang. Saya ketemu dari Singapura. Brother Amin, thank you so much. Saya bilang, what do you mean by thank you? Dia bilang, I was so upset on that day in my office, and I listened to your preaching in Mandarin, and I was encouraged. Saya khotbah apapun saya nggak tahu, saya lupa kok. Tapi dia ingat, dia sudah kecewa sekali, dia kesel sekali. Dia dengar saya punya selama 7 menit bahasa Mandarin, dan dia dikuatkan. Terus saya dengar gitu bilang, Tuhan ampunin aku dah. Kadang-kadang aku malas itu, kepengen ganti 3 hari, biarin aja dah. 1 orang pun dikuatkan, saya sudah happy. Hari ini marilah kita merdeka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada 1 orang dengan baik-baik yang sanggup memerdekakan kita selain Yesus. Benar, tidak ada. Aku pernah lihat orang yang punya asetnya itu triliunan, 100 juta dalam triliunannya. Asetnya 100 juta lebih ke atas, dia juga nggak bisa dia. Jadi jangan kita anggap bahwa Pak Amin 有钱万事通, ada uang semuanya lancar katanya. Nah, 有钱不是万事通. 有耶稣才是万事通. Ada Yesus semuanya lancar. Ada puji Tuhan? Ada amin? Hari ini marilah kita lihat kita diri kita sendiri. Udah selesai. Kalau memang saya masih belum merdeka kepahitan dengan seseorang, Tuhan merdekakan aku di dalam kepahitan ini. Kalau aku mempunyai kecemburuan dalam hati aku, Tuhan bantulah aku supaya aku tidak cemburu. Ada amin? Marilah kita merdeka. Merdeka dalam apa? Dalam kehidupan kita. Tuhan pasti berkati. Nah, saya sudah nggak punya ibu dan juga papa. Kadang-kadang saya lihat orang yang berumur, saya kangen sama mama saya dan papa saya ya. Dari hari ini, kenapa saya punya beban untuk melayani di Mandarin? Karena aku tahu di Indonesia banyak orang yang bisa Mandarin, mereka belum kenal Tuhan. Tangan 2 aku ini udah berapa ratus orang. Ya, Ci,
Berapa ratus orang tua di Cungko sama di Jakarta, berapa ratus orang saya nggak tahu. Itulah yang saya sering bercanda. Saya bilang nenek-nenek kakek ini kalau mereka naik kereta udah mau sampai sentral gitu. Sebelum sampai sentral, terima Yesus dulu lah. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum ke surga, terima Yesus dulu lah. Ada puji Tuhan. Jadi hidup mereka semuanya dulu yang seperti berantakan, kita nggak mau tahu deh. Sebelum sampai ke sana, mereka merdeka dulu. Haleluya, amin. Merdeka itu apa? Merdeka, menang atas neraka. Dulu kita menuju ke neraka, sekarang kita merdeka menuju ke mana? Kita telah menang. Saya masih ingat si putra, dia bilang Pak Amin, saya cium istri kaki saya. Kenapa? Aku minta maaf kepada istri saya. Ya kan banyak playboy, kaya kan. Iya, Pak Ciputra dekat sama saya. Khotbah dia yang pertama, Pak Amin ini khotbah saya pertama. Coba Pak Amin lihat, saya lucu, kita ngobrol. Udah ada meninggal. Kenapa? Akhirnya dia sudah merdeka. Dia benar-benar bertobat, dia benar-benar serahkan hidup dia kepada Tuhan. Sekarang Ciputra Group, aduh, besar sekali. Kenapa? Karena ayah ini bertobat dan tinggalkan jajahan si iblis itu, kebiasaan semuanya itu, dan dia merdeka menjadi anak Tuhan. Amen. Dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ada yang amin? God bless you, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan marah. Ingat, jangan kita jual umur kita. Aku kan orang tua kamu. Udah masih lah, udah. Kita rendah hati seperti mama saya. Mama saya cerita ke saya, dia bilang, saya udah bilang sama papa kamu, lu jangan terlalu keras sama anak kamu. Papa saya marahin ibu saya, lu kok kayak sama anak kamu kayak teman? Ya nggak apa-apa dong, kayak teman dong, mereka udah gede kok. Nah, mama saya yang benar. Waktu mama meninggal, adik saya semuanya nangis. Waktu papa saya meninggal, kayaknya cuma saya dong yang sedih. Saya masih ingat ya, waktu saya nggak tahu udah pernah cerita belum, bapak saya akan kena kanker, lymphoma cancer. Jadi lymphoma cancer itu dia di lung ya, di dalam bodi dia di sini sakit sekali di belakang. Saya mau urut dia itu merasakan nggak enak ya. Kalau mama sih saya gendong mama, saya cium mama sebelum meninggal saya juga cium dia. Kalau papa agak sendiri sih, tapi saya tetap pijit dia, karena saya ingat waktu saya kecil pernah sakit, mama saya pernah cerita 40 ya, hampir 40 panas dan demam, dia bawa saya ke rumah sakit dan saya urut dia. Saya merasakan saya diingatkan Tuhan untuk jaga dia. Dan dia lihat saya, dia bilang, aku kasihan kamu tiap hari ngurusin saya. Saya bilang nggak apa-apa. Waktu saya kecil dia ngurusin aku. Sekarang kamu udah tua, saya ngurusin yang apa-apa. Ya, saya bawa dia ke Pineng, temannya dia, kan saya dulu sekolah di Pineng, Malaysia. Ke dokter saya temenin, dia pulang ke Jakarta, dia bilang sama sekretarisnya, dia bilang Amin jalan-jalan. Aduh, saya sedih sekali. Saya di Pinang temenin dia, harus makan nasi ayam, udah tuh mikirin dia beliin. Dia bilang Palu di sini dia kan nggak pakai AC, saya tinggal di kamar seberang dia, jadi supaya aku ada AC yang nggak tahan, nggak ada AC. Tapi saya nggak boleh marah papa saya. Ya udahlah, saya diam aja, tetap melayani dia dan jaga dia sampai dia meninggal. Hari ini saudara sekalian, marilah kita merdeka. Merdeka dalam hal apa? Dalam kehidupan kita. Kemungkinan Anda ini orang yang egois, Anda ini orang yang kepahitan, Anda orang ini orang yang cemburu, Anda orang yang gak punya kasih, Anda ini orang yang gak pernah terima kasih kepada orang yang pernah investasi dalam hidup Anda. Kita hari ini merdeka. Tuhan, saya mau telepon orang itu yang pernah bantu aku, yang pernah investasi dalam hidup aku. Ya aku gak bisa lupa kalau saya mengaji Islam, dan kemungkinan waktu dulu saya gak ngerti ya betapa capeknya dari sini ke sana, kadang-kadang nggak nginep pulang lagi ya malam-malam ya. Kalau saya tengah malam baru sampai di sini. Kalau saya sekarang naik pesawat enak, masih aja ngeluh. Saya baru pulang dari Jayapura kok, baru aja pulang. Saya jual peti mati ke Jayapura. Waktu saya sampai Jayapura, pendeta GPSDI jemput saya. Hari Selasa dia jemput saya, bro, tolong bantu saya ini. Iya bro, nggak apa-apa. Lalu dia meninggal. Saya di sana extend sampai pesawat, semuanya batalin 3 hari saya di sana ngurusin dia. Peti mati semuanya kita beliin buat dia. Saudara sekalian, pekerjaan seperti ini kayaknya nggak ada artinya.
Tapi saya ingat pendeta ini telah baptis ratusan orang Jayapura yang lampunya keriting. Dia asli orang sana. Marilah saya respect dia, hormati dia, sayang keluarga dia. Saya adalah sekarang wakil ketua GPSTI. Sudah puji Tuhan dengan bilang ketua lagi. Kalau ketua mau pusing kan, tambah uban, haleluya. Wakil ketua enak, ya kan? Hari ini saudara sekalian, mereka kita cinta Indonesia, kita cinta keluarga kita. Kita mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Biarpun kita di sini, kita berdoa buat anak-anak kita, cucu kita. Saya punya cucu, tiap hari saya berdoa. Tuhan berkati Joel, Tuhan. Pakai Joel dengan dahsyat Tuhan, supaya Joel bisa menjadi anak engkau. Anak saya nggak tahu saya berdoa. Tiap hari saya berdoa. Pagi-pagi saya lihat dia, saya pegang dia, saya nggak berani terlalu cium dia karena belum suntik apa sih? Antibiotik. Imunisasi cacar ya, 6 minggu ya. Kita hanya bisa berdoa. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi berdoa. Ada puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama ingat Tuhan Yesus mau kita merdeka. Dia tidak mau kita dijajah oleh dosa kita. Dia tidak mau kita dijajah oleh kemiskinan. Dia tidak mau kita dijajah oleh segala emosian kita, yang hati yang tidak bisa memaafkan orang lain. Biar hari ini kita sungguh-sungguh bisa merdeka, karena Yesus telah memerdekakan kita. Puji